Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua PDM Bangkalan Kiai Fik Suhadi beserta segenap jajaran pimpinan PDM Bangkalan, rekan-rekan seperjuangan yang sangat luar biasa di BCM Kamal. Mohon izin Pak Sekjen kami sebut satu-satu biar lebih kenal dengan BCM Kamal. Yang pertama adalah Sekjen dari BCM Kamal, Pak Hamdi ya, terima kasih. Kemudian Bendahara BCM Kamal Ustadz Hasan. Jadi secara pimpinan insya Allah hari ini lengkap di BCM Kamal Ustadz Hasan. Kemudian di majelis tabligh ada Abah Yanto, dan beliau satu-satunya calon takmir Masjid Al-Aqsa. Doakan, tinggal nunggu ketok. Karena harapan sekarang kan masih Abah Sumianto, ini masih nunggu ketoknya saja. Kami masih belum berani karena sesepuh, jadi untuk bergeser ke beliau menunggu hari yang tepat. Ya, mohon petunjuknya nanti hari yang tepat. Kemudian ada, nah kalau ini Abah Kosasi. Abah Kosasi ini ketua ranting telang sekaligus takmir masjid. Takmir masjid di sini. Sambilil Mutakin. Kemudian yang paling utara itu. Paling utara ini saya undang khusus hari ini. Beliau adalah putra dari sekretaris yang meninggal kemarin, Pak Fathul Lahir. Pak Fathul Lahir ini partnernya Abah Yanto. Jadi kekuatan di Bedak itu untuk menopang Muhammadiyah adalah Abah Yanto beserta sekretaris Pak Fathul Lahir. Karena beliau dipanggil lebih dahulu kecelakaan. Nah ini putranya, saya undang khusus, alhamdulillah beliau hadir. Mudah-mudahan bisa meneruskan ayatnya. Sebelahnya adalah Pak Edi. Ini yang digadang-gadang untuk bisa meneruskan Pak Fathul Lahir. Sekarang ditunjuk menjadi sekretaris panitia Ramadan dan Idul Fitri yang bergandeng dengan Abah Yanto. Pak Edi, terima kasih kehadirannya. Dan yang lain adalah rekan-rekan seperjuangan yang luar biasa di Telang. Ada Pak Taufik, ada Prof Yudi, Pak Hanif ini ada pesona Pak Sek. Tek terus di sini nih karya Pak Hanif semua ini. Tabir apa? Tiap hari kalau saya nyepor di sini selalu berjumpa beliau Pak Hanif. Kemudian ini ahli sejarah Sunda, Pak Aden. Kalau lihat TikTok yang selalu live sejarah Sunda beliau. Kemudian Ustaz Abah Wahid, ini imam tetap di sini ya untuk hari ya. Imam besar. Dan Pak Tris. Nah, Pak Tris ini luar biasa. Beliau kalau sholat di sini sebelum adzan sudah hadir dan tempatnya selalu di pojok. Jadi tempatnya selalu pojok di situ, tidak berganti. Ini mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan. Dan harapannya BCM Kamal itu sekretaris PRM sekaligus sekretaris takmir Pak Rizal. Ini yang menggandingkan kita terus dengan IMM. Karena yang bergerak dengan IMM, saya tidak berkesempatan tapi ini Pak Rizal ini yang bergerak mendekatkan kami ke IMM. Sehingga masjid ini Pak Yai IMM-nya luar biasa. Jadi luar biasa kalau saya katakan imam terus kultum. Kalau paham tidak sempat, Bagus tidak sempat,
ini selalu ready dari MM. Ini luar biasa ini bagi kami. Ini perkenalan, mohon izin Pak Kiai, sambutan kami awali dengan sedikit laporan dari LPJR karena kami tidak sempat laporan yang kami hadir di Sidoarjo. Ada 2 poin penting dari LPJR kemarin. Yang pertama, LPJR menggandeng institusi terdekat yang ada di masing-masing daerah dan masing-masing cabang sampai ke ranting untuk bisa membumikan Muhammadiyah. Karena itu seperti UMM, seperti UMS, Universitas Muhammadiyah Surabaya, UMSIDA, dalam gerakan KKN dan PPL-nya itu menjamah wilayah-wilayah yang sangat minim Muhammadiyahnya. Itu yang pertama. Harapannya dari gerakan ini bisa melebarkan sayap untuk dakwah Muhammadiyah. Yang kedua, nah ini penegasan, penguatan. Kenapa LPJR itu ditambahkan PM? Jadi LPJR PM, yang dimana PM itu adalah pemberdayaan masjid. Karena temuannya begitu. Kenapa LPJR ini digandeng PM? Temuannya adalah takmir masjidnya tidak bisa bergandeng dengan ranting atau cabang. Terima kasih. Karena temuannya takmir masjid itu tidak bisa bergandeng dengan ranting dan cabang, sehingga LPJ yang awalnya lembaga ini bernama LPJR kemudian ditambahkan PM supaya apa? Bisa bergandeng. Kebijakan keputusan takmir kadang-kadang tidak selaras dengan keputusan dan kebijakan ranting dan cabang. Nah, salah satu solusi yang dikemukakan adalah seperti yang dilakukan oleh Talam ini. Jadi ketua takmirnya akan merangkap menjadi ketua ranting. Nah ini pas abagosasi, karena abagosasi ini selalu minta Pak Kiai, Pak Toha, ayo napa saya digeser. Nah ini dengan adanya LPJR di Sidoarjo kemarin saya hadir itu ternyata pas itu abagosasi. Demikian juga nanti yang dibedakan Pak Kiai Abaryanto ini sudah secara de facto, karena almarhum Pak Fatol itu adalah ketua ranting di Banyuwangi di Beda itu, secara de facto Baryanto ini menjadi ketua PRM Banyuwangi, tapi secara de jure-nya belum keluar. Secara de jure nanti akan dikeluarkan bersamaan de jure-nya dengan ketua takmir Masjid Al-Arqam. Kalau bisa seperti itu nanti akan terus berganti takmir bersama Muhammadiyah, ketua ranting Muhammadiyah dan PCM akan terus sama-sama berganti. Saya kira itu laporan dari PCR. Berikutnya dari kami, dari Muhammadiyah Kamal, Pak Kiai, singkat saja, alhamdulillah perjuangan masjid ini berawal dari tidak dikuasainya masjid ini. Artinya masjid ini dulu bernama Musola, dikuasai oleh orang non Muhammadiyah, dan kami saat itu berpindah tangan dari pengurus PCM yang lama, diserai sertifikat ya Pak Taufik ya, untuk pengurusan sudah hampir selesai. Tapi begitu kami diserai, kami evaluasi, ternyata kami melihat sulit untuk berjuang mendirikan sertifikat ini bernama berpindah tangan ke kami, sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah, mengambil kekuasaan kegiatan di sini sambil lalu surat-suratnya kami. Ternyata alhamdulillah berkat perjuangan teman-teman Abagosasi, Bahadi, Pak Taufik, Prof Yudi dan semua teman-teman kita di sini, akhirnya kegiatan di sini berpindah tangan dari orang non Muhammadiyah ke kami. Nah, ketika kami sudah menguasai itu, baru pelan-pelan kami memindah tangankan tanah itu ke
Nusantara. Dan alhamdulillah dibantu oleh Pak Taufik, Mbak Kosasi sudah sampai mana Pak Taufik? Sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Penandatanganan di KLA sudah selesai. Kemudian kami sangat bersyukur Kamal berkembang menjadi 2 rapid Pak Kiai, di Bedak dan di sini. Namun kami mohon izin ke teman-teman Telang untuk pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha, sholatnya kami mohon izin tetap disatukan dulu di Bedak. Perkara nanti 3-5 tahun ke depan berkembang, kemudian di sini mengadakan sholat Id sendiri, di Telang, di Bedak sendiri, nanti kita ke depan. Tapi untuk sementara kita satukan sholat Idnya di Bedak. Mudah-mudahan beberapa perkembangan yang ada di Muhammadiyah Kamal ini terus mendapatkan support dan semangat dari PDM Kamal, khususnya karena kami belum punya kaum yang bisa menopang Pak Kiai, yang belum bisa menopang aktivitas kami. Kami punya kaum TK, tapi TK-nya bernama Aba Aisyah. Nah, mohon petunjuk ini Pak Kiai, bagaimana memposisikan TK Aba ini sehingga kaum kami bisa berkembang. Punya wacana dari beberapa teman membuka Suryaman. Punya wacana lagi karena kami punya tanah kecil di sana untuk mendirikan SMK Muhammadiyah. Berbagai wacana itu tentunya perlu dorongan dan semangat dari PDM Bangkalan untuk selanjutnya PCM Kamal punya kaum yang bisa menopang kehidupan kemuhammadiyaan di Kamal. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Pak Kiai atas kehadiran rawuhnya di PCM Kamal meskipun secara mendadak. Singkat cerita, kami bersama Ustadz Busiri di Kelelah kemarin, karena kami sudah menelpon Pak Sekjen. Pak Sekjen, kalau di Kamal itu jadwalnya hanya 2, Sabtu atau Ahad. Nah, kami Pak Sekjen, Ahad itu kajian rutin di Bedak. Untuk Sabtunya kajian rutin di sini di Telang. Jadi kalau ada waktu Sabtu berarti di Telang. Kalau ada waktu Ahad berarti di Bedak. Dan alhamdulillah ini majelis infokom Pak Boyo. Jadi pimpinannya, sekbid-sekbidnya di sini hadir semua, alhamdulillah. Itu yang terjadi. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Pak Kiai beserta seluruh jajaran pimpinan daerah Bangkalan yang sudah menjadwal tidak secara tertulis Pak Sekjen. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Mohon arahan, mohon support dan semangat. Yang terakhir tentunya sangat optimis perkembangan Muhammadiyah di Ranting Telang ini Pak Kiai. Karena itu jika ada peluang untuk pengembangan masjid ini kami sangat berterima kasih. Nasrullah Fatul Qorib Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua